Apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan bahan obat berbahaya. Narkoba merupakan zat atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA. NAPSA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berikut adalah macam-macam jenis narkoba. Ganja atau marijuana adalah psikotropika yang membuat pemakainya mengalami euforia. Marijuana adalah obat terlarang yang paling umum digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hasil survei BNN, marijuana dengan konsumen tertinggi untuk pekerja sebanyak 956, pelajar sebanyak 565,98 orang, rumah tangga 460,39 orang. Efek memakai ganja, kesulitan berpikir dan memecahkan masalah, dapat menyebabkan kanker paru-paru dan juga serangan jantung. Ekstasi adalah bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimultan, sabu, dan senyawa halusinogen. Menurut BNN, ekstasi peringkat ketiga setelah sabu dan ganja. Dengan jumlah pengguna pekerja sebanyak 302.440 orang, rumah tangga 146.014 orang, pelajar 106.074 orang. Efek memakai ekstasi, kecanduan, kram otot, bibir kering. Heroin atau putau adalah narkoba yang diproses dari morfin, yaitu zat alami dari ekstrak benih biji tanaman kopi varietas tertentu. Hasil survei BNN, heroin konsumen tertinggi rumah tangga sebanyak 33.358 orang, pekerja sebanyak 32.782 orang, pelajar sebanyak 29.838 orang. Efek pemakaian heroin, muntah-muntah, kerusakan otak permanen, koma. Cara mencegah narkoba: dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas, aktif di lingkungan rumah sekitar maupun sekolah, selalu berpikir positif, dan berprestasi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara,
Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta selalu dekat dengan anak, dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak, baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga, dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya, agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional, serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya. Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional guna menyelamatkan masa depan bangsa. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba. Film ini dipersembahkan oleh Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional. Coklat! Siapa yang gak suka makanan bergula? Rasanya manis, bikin hati gembira. Mungkin kita udah sering dengar soal penyakit yang mengintai, mulai dari tubuh yang makin melar sampai diabetes. Tapi emang seberapa bahaya gula sebenarnya? Apakah lebih bahaya daripada rokok? Makanan yang tinggi gula bisa ngasih energi instan, tapi namanya juga instan. Dia cepet datang, tapi juga cepet pergi. Kalau efeknya udah hilang, yang bakal kerasa justru bakal cemas dan gelisah. Kalau terus-terusan kebanyakan, dalam jangka panjang kita mungkin harus siapin uang buat berobat karena semua penyakit ini mengintai. Belum lagi ternyata kebanyakan gula juga bisa berpotensi merusak mata, kemampuan berpikir, bahkan bisa jadi berhubungan sama depresi. Oke, kalau emang bahaya, kenapa kita susah lepas dari gula? Soalnya, si gula-gula emang bisa ngegoda hadirnya hormon-hormon bahagia. Semakin lama, otak makin cinta, susah bilang enggak, dan lama-lama nggak sadar kalau kita sebenarnya bisa aja hidup tanpa kebanyakan makan yang manis. Ya, itu kata kuncinya, kebanyakan. Tubuh kita memang butuh gula sebagai sumber energi dan kita berevolusi buat suka yang manis-manis karena dulu makanan itu langka. Makanya meskipun sama-sama bikin penyakit yang ngeri-ngeri, gula dan rokok nggak bisa disamain. Soalnya tubuh manusia sama sekali nggak butuh zat adiktif di rokok. Tapi selain itu, sebenarnya ada alasan lain kenapa kita susah lepas dari gula. Iya, makanan dan minuman yang bergula tinggi itu bisa ditemuin dengan gampang. Harganya juga murah, dan belum ada peraturan yang ngatur soal batas kandungan gula dalam berbagai makanan dan minuman yang dijual ini. Di sisi lain, diabetes makin banyak ditemuin di anak-anak Indonesia. Dalam belasan tahun terakhir, penderitanya udah meningkat 70 kali lipat. Gila banget. Oke, tapi sekarang terus pertanyaannya, harus kayak gimana? Ayo kita intip cara negara-negara lain. Banyak negara yang udah sadar akan pentingnya ngatur peredaran makanan bergula biar warganya tetap sehat. Misal kayak di negara tetangga kita ini yang bikin ranking makanan manis, termasuk yang dijual di restoran. Kita jadi nggak perlu repot-repot baca kandungan di belakang kemasan siwar karena tulisannya nggak kelihatan. Mereka juga ngelarang iklan minuman yang kandungan gulanya tinggi banget. Ya, bikin jadi nggak ngiler lagi pas nonton TV. Ada juga negara-negara ini yang nerapin pajak buat makanan bergula, dan katanya Indonesia juga bakal segera nerapin. Ya, berbagai kebijakan, harapan itu emang ada.
Negara ini berhasil nurunin angka penyakit akibat gula dengan cara ngasih label peringatan, pembatasan iklan, dan ngelarang penjualan makanan dan minuman manis kemasan di lingkungan sekolah. Sekarang kita bisa mulai perhatiin gula di dalam apapun yang kita makan. Dokter bilang kalau orang dewasa dianjurin konsumsi gula maksimal 4 sendok makan aja dalam sehari. Jangan sampai rasanya yang memabukkan bikin kita nggak bisa lagi nikmatin manisnya kehidupan. Dan seperti biasa, terima kasih. Tahukah kamu, sampah terdiri dari berbagai jenis. Salah satunya yaitu sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik salah satunya meliputi sampah yang mengandung B3. Sampah yang mengandung B3 yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3. Contoh sampah yang mengandung B3 diantaranya adalah baterai bekas, kemasan bekas B3 seperti racun serangga dan karbol, sampah elektronik, dan lampu bekas. Sampah yang mengandung B3 apabila tidak dikelola dengan baik, maka berisiko besar mencemari lingkungan dan kesehatan. Sampah yang mengandung B3 dengan kandungan logam berat apabila tidak dipisahkan dengan sampah domestik, maka akan ikut terbuang ke TPS dan dapat mengkontaminasi tanah yang dapat berpengaruh pada kualitas air tanah. Logam berat dan senyawa berbahaya yang terkandung dalam sampah yang mengandung B3 akan mempengaruhi kesehatan, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Melakukan pemilahan sampah yang mengandung B3 dengan sampah domestik. Meletakkan sampah yang mengandung B3 ke drop box sampah spesifik terdekat sesuai dengan warna box. Box merah untuk baterai bekas, box biru untuk sampah elektronik, box kuning untuk kemasan bekas B3, dan box hijau untuk lampu bekas. Sampah yang mengandung B3 yang diletakkan di drop box adalah sampah yang berasal dari rumah tangga. Tempat penyimpanan sementara sampah spesifik B3 berlokasi di depo sampah diantaranya adalah Utaralaya, Gedong Kiwo, Nitian, Mandala Krida, dan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selanjutnya akan bekerja sama dengan perusahaan khusus yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk pengangkutan dan pengolahan sampah yang mengandung B3. Mari kelola sampah sesuai jenisnya demi kelestarian lingkungan. Sabu pada hakikatnya adalah obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD atau hyperaktif dan narkolepsi. Namun, sabu kadang disalahgunakan. Bentuk sabu yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih. Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth. Serbuk tidak berbau, pahit, dan mudah larut. Sabu bekerja dengan meningkatkan dopamin di otak. Dopamin yang meningkat tajam dan melebihi kadar dopamin yang secara natural diproduksi di otak membuat penggunanya merasakan bahagia. Akhirnya, penggunanya berpotensi untuk menggunakan sabu terus-menerus, bahkan meningkatkan dosisnya. Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan nafsu makan, nafas menjadi cepat, detak jantung tidak beraturan, meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Sabu atau metafetamin yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan efek fatal bagi tubuh manusia. Metamfetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan, sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko, seperti seks bebas. Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat sebabkan kehilangan berat badan, gigi rusak, gatal di seluruh tubuh, perubahan pada fungsi dan struktur otak, dan lain sebagainya. Pecandu sabu harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan perubahan fungsi dan struktur otak. Belum ada obat khusus yang mampu menangani efek sabu. Perawatan bagi pecandu sejauh ini dilakukan dengan terapi.
Sabu pada hakikatnya adalah obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD atau hyperaktif dan narkolepsi. Namun, sabu kadang disalahgunakan. Bentuk sabu yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih. Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth. Serbuk tidak berbau, pahit, dan mudah larut. Sabu bekerja dengan meningkatkan dopamin di otak. Dopamin yang meningkat tajam dan melebihi kadar dopamin yang secara natural diproduksi di otak membuat penggunanya merasakan bahagia. Akhirnya, penggunanya berpotensi untuk menggunakan sabu terus-menerus, bahkan meningkatkan dosisnya. Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan nafsu makan, nafas menjadi cepat, detak jantung tidak beraturan, meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Sabu atau metamfetamin yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan efek fatal bagi tubuh manusia. Metamfetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan, sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko, seperti seks bebas. Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat sebabkan kehilangan berat badan, gigi rusak, gatal di seluruh tubuh, perubahan pada fungsi dan struktur otak, dan lain sebagainya. Pecandu sabu harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan perubahan fungsi dan struktur otak. Belum ada obat khusus yang mampu menangani efek sabu. Perawatan bagi pecandu sejauh ini dilakukan dengan terapi.